Di sini kami akan menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa revolusi, presidennya adalah Insinyur Soekarno. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang masa presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI di Madiun pada tahun 1948 dan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disebut DI atau TII di daerah Jawa Barat. Satu, kondisi ekonomi di era revolusi. Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut. 1. Inflasi. Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrim. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 2. Belanda memblokade RI. Alasan melakukan blokade terhadap RI: 1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. 2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan inflasi. 1. Pinjaman nasional. Pemerintah RI melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan IR Surahman dan dilakukan atas persetujuan BPKNIB. 2. Mata uang ori. Pada waktu Indonesia telah merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sampai akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama. Upaya penanggulangan blokade Belanda. 1. Melakukan diplomasi beras. Demi menebus blokade ekonomi dari Belanda, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi beras ke India. Tindakan ini dilakukan atas inisiatif dari Perdana Menteri Sultan Syahrir. Saat tahun 1946, pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda masalah kelaparan. 2. Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC). Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi blokade ekonomi Belanda adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Upaya tersebut dilakukan dengan BTC atau yang dikenal disebut Badan Pusat Jual Beli. 2. Kondisi politik di era revolusi. 1. Keadaan politik Pamekasan sebelum kemerdekaan. Tentara Jepang sebagai pemenang perang berhasil menguasai Indonesia termasuk Madura. Jepang telah mempelajari kondisi sosial negeri kita secara cermat termasuk di bidang budaya. 2. Dinamika politik di Pamekasan pada masa Revolusi Nasional Indonesia 1945 sampai 1949. Berakhirnya Perang Asia Timur Raya sebagai kekalahan bala tentara Jepang terhadap sekutu di negeri kita telah terjadi perubahan besar. Di sisi lain, atas perubahan tersebut telah dialami oleh para anggota Heiho yang berasal dari orang-orang pribumi. 3. Muatan edukasi Pamekasan pada masa Revolusi Nasional Indonesia terhadap pembelajaran sejarah. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang memiliki gaya bicara yang khas dengan karakter dominan, keras dan mudah tersinggung. Kebijakan-kebijakan di era revolusi. 1. Membentuk kabinet pembangunan. 2. Pembubaran PPKI. 3. Penyederhanaan partai politik. 4. Adanya pemilu. 5. Duifungsi ABRI. 6. Penentuan pendapat rakyat.
7. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 3. Kebijakan pertahanan dan keamanan di era revolusi. Keamanan di era revolusi kurang stabil karena militer mulai menunjukkan gelagat politik. Terjadinya perpecahan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Di era Angkatan Darat berkonflik dengan PKI, Bung Karno menekankan pentingnya konsep pertahanan KEA, mana Indonesia bersumber pada budaya dan karakteristik geografis Indonesia itu sendiri. Dalam pemikirannya, mempertahankan Indonesia berbeda dengan mempertahankan Tiongkok, India, Jepang, ataupun Amerika, sehingga konsepnya harus bersendi kepada kondisi Indonesia sendiri yang disebut dengan geopolitik. Pemikiran ini disampaikan Bung Karno dalam amanatnya pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional. 4. Sosial budaya di era revolusi. Masyarakat Indonesia di masa kolonial terbagi menjadi 3 kelompok. Mereka adalah kelompok Indo-Eropa, lalu Asia atau Timur Asing, dan masyarakat Bumi Putera. Artinya, penduduk di Indonesia di era kolonial berkotak-kotak. Akan tetapi, proklamasi kemerdekaan kemudian menghilangkan segmentasi itu. Semua penduduk dipandang sama secara sosial. Masyarakat Indonesia di mata hukum adalah satu, yakni penduduk Indonesia. Perubahan ini selanjutnya juga membawa pengaruh besar yang ditunjukkan dalam hubungan sosial antara kelompok tertentu. Hal ini pun kemudian juga berubah seiring dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Orde Lama, pemerintahan atau presiden melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya, hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif atau ortodok, yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat pemimpinlah yang termuat dalam produk hukum. Penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama tersebut adalah kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh presiden. Kesimpulannya, pada masa revolusi, kondisinya di semua bidang kurang stabil. Salah satunya yaitu di bidang ekonomi, terjadinya hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrim. Salah satu penyebabnya yaitu beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Ada juga ketidakstabilan di bidang lainnya, seperti pertahanan dan keamanan. Karena pada saat itu, militer mulai menunjukkan gelagat politik sehingga terjadi perpecahan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara.